Oh, lupa saya. Ketua 4. Ketua 3. Ya, pokoknya wakil ketua lah. Ketua. Ya, wakil ketua gitu aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita melaksanakan rapat lanjutan apa yang disampaikan Pak Mas Mulyadi selaku sekretaris umum. Iya. Anggaplah kayak sekretaris. Tentunya ini kesempatan yang baik untuk membahas kedepannya KKJST. Sebelum kita melangkah lanjut untuk kepanitiaan, tentunya ketua umum itu sebelum masa jabatannya habis terus pasti akan mempertanggungjawabkan. Di sini mungkin bapak-bapak yang hadir pada saat ini ya kita membantu ketua umum untuk mempersiapkan pertanggungjawaban. Apa yang disampaikan ketua umum nanti tentunya bantuan kita semua ini yang diharapkan. Kemarin sudah pernah saya sampaikan, saya selaku wakil ketua 3 salah satunya adalah membidangi aset. Ya, selama ini saya untuk mencoba menertibkan bidang aset. Karena apa? Aset ini kalau nggak bisa dimanfaatkan dengan baik, justru tidak bermanfaat, justru jadi masalah. Untuk itu bapak-bapak yang hadir, sama-sama kita menertibkan aset supaya ada kejelasan ke depan. Kemarin ketum sudah menyampaikan masalah statusnya Giri Sebo itu menurut itu sebagai aset KKJST. Giri Sebo saat ini sertifikat yang tertera di Giri Sebo itu masih atas nama Pak Haji Binoto. Pak Haji Binoto. Ya, tanggung jawab kita adalah untuk merubah sertifikat itu menjadi milik KKJST. Nanti itu salah satu pembahasan. Terus yang kedua, pernah saya sampaikan masalah gamelan, ya, masalah gamelan. Ini masih rancu, artinya dalam hal ini bukan berarti KKJST mengangkat lagi masalah, enggak. Kepingin meluruskan. Karena apa? Gamelan ini adalah amanah dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Tentunya ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai nanti suatu saat Sri Sultan Hamengkubuwono datang kemari tanya gamelannya kayak apa, terus jawabnya gimana. Makanya ini perlu salah satunya pembahasan. Masalah sudah kita ambil, sudah dipercayakan sama Mas Danuri. Ya nanti kedepannya bagaimana ketentuan atau SOP penggunaan ambulan. Yang kedua, ambulan yang dipercayakan sama Mas Anies tentunya ya kita tertibkan lagi. Karena apa? Ini suatu amanah yang diberikan sama KKJST. Jangan sampai nanti penggunaan yang tidak tepat akhirnya jadi masalah. Ini yang perlu kita bahas, kita pecahkan. Terus juga ada tanah dari Mas Bejo dulu ya kalau masalah. Ya Pak, Mas Rahim ya, itu ya kita tertibkan. Suratnya di mana, statusnya di mana, atau mungkin nanti statusnya milik KKJST kota itu enggak masalah. Kita cukup mendata. Oh ini misalkan ambulan dari Bejo milik kota, tanah dari Bejo milik kota, enggak masalah. Tapi dalam hal ini kita belajar untuk sama-sama menertibkan aset itu. Karena aset itu kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, jadi bahan pembicaraan, akhirnya jadi masalah. Ini yang tidak kita harapkan. Timur sampai di sini terus diteruskan ke Kota Raya. Ya, itu ya ini. Dada Merak juga satu. Nah, Dada Merak juga yang satu kelola Budi Asih. Ya ini kalau kita nggak data kan kita nggak tahu. Minimal setiap serah terima atau setiap tahun sekali kita sampaikan ini loh aset yang kita punya.
statusnya ini, jadi artinya tidak ada kecurigaan. Gitu. Ini mungkin bapak-bapak yang hadir, kita sama-sama memikir supaya KKDC ke depan lebih baik lagi. Banyak juga contoh, kebetulan saya dinas di Kalimantan kurang lebih 4 tahun. Jadi saya bisa nyampaikan perbandingan antara KKDC dengan Eka Pakarti yang ada di Kalimantan Timur. Ya, di sana itu luar biasa, majunya luar biasa. Artinya saya nggak malu-malu mencontoh hal yang baik. Di sana itu keseniannya juga maju, kerukunan maju, apa semuanya maju. Contoh saja kesenian Banyuwangi itu, Gandrung Banyuwangi ya. Itu kota Balikpapan saya bisa nampilkan 200 orang. Saya kaget juga. Ini orang Balikpapan semua itu. Contohnya seperti itu. Hal-hal yang lain di sana namanya Eka Pakarti. Contoh nih, misalkan ada kegiatan ulang hari pahlawan gitu. Eka Pakarti nyampaikan, oh besok kita ziarah ke Taman Makam Pahlawan tanpa dikomando, tanpa apa. Jadi paguyuban di bawahnya itu ikut semuanya gitu. Itu. Ya memang di sana yang jadi ketua Eka Pakarti Balikpapan itu Pak Abdullah, ketua DPRD Kota Balikpapan. Dan sekarang beliau nyalon lagi jadi ketua, jadi anggota provinsi Kalimantan Timur. Jadi ya Eka Pakarti provinsi Kalimantan Timur, wakil wali kota Samarinda. Gitu. Artinya apa? Setiap pejabat yang menduduki jabatan Eka Pakarti di sana itu diperhitungkan, ya, karena ya memang ya kita dikemas, dikerja dengan baik, gitu. Makanya kami mencoba. Dan sahabat semuanya, mungkin baru kali ini saya kumpul-kumpul karena memang akhirnya ingin kumpul juga. Moga-moga nanti semuanya bermanfaat. Mohon maaf saya hanya menggarisbawahi tadi kepanitiaan sementara. Yang pertama, saya lihat tadi ada Bendara Faiz. Dia itu ketua KJSS kota. Harusnya tidak boleh DPR kota jadi pengurus DPR provinsi. Kota biarlah acara kota, ya jadi pengurus. Sepertinya orang provinsi tidak ada manfaatnya, gitu loh. Bisa itu bukan tidak boleh. Organisasi tidak boleh ada rasa pertemanan yang oh ini orang kota, tidak boleh. Mohon maaf, ini saya garis bawahi. Saya harapkan yang kota tetap biar kota, ngurus kota. Tidak boleh disampankan di provinsi. Nanti undang ke provinsi. Jadi pengurus provinsi ya pengurus provinsi, gitu. Jadi supaya ada garis komando, gitu loh. Nanti kalau dia juga pengurus di provinsi tapi juga pengurus kota, ini tidak bagus. Harap di garis bawah itu supaya nanti dalam pemilihan acara apapun ya memang kita semua orang Jawa, kita semua kerja, tetapi harus ada garis komando yang lurus. Artinya pengurus provinsi ya pengelolaan pengurus provinsi supaya ada garis komandonya itu jelas. Itu saja. Kedua, apa yang dikatakan Bapak Marmonto ini luar biasa. Contoh-contoh yang di luar ini ya kita maklumi karena hampir 2 periode ini ketua kita itu tidak di lokasi. Itu harus kita maklumi, kenyataannya memang begitu. Bagaimana dia setiap minggu sebulan sekali baru datang. Bagaimana lobby itu butuh pimpinan, gitu loh, butuh pimpinan. Jadi apapun seorang pemimpin yang tidak duduk di lokasi itu akan sulit untuk berkembang, sehingga hanya mendengarkan bisikan-bisikan, harusnya begini. Nah, tapi tidak bisa. Ini maklumi karena 2 periode ini kita hilang begitu saja, karena ego masing-masing bahwa tidak apa-apa. Pada kenyataannya dalam organisasi tidak bisa seperti itu. Apalagi seorang pemimpin, seorang komandan yang harus melakukan gerakan organisasi ini harus ada di lokasi. Nah itu yang bagus ya. Berarti harus membentuk yayasan. Kemudian tadi yang sudah berjalan, kemudian kepanitiaan. Saya harapkan itu harus betul-betul diatur. Kalau perlu kepengurusan ini ketua-ketua paguyuban yang ada di Kota Palu ini
di kota diundang rapat begini supaya mereka memiliki juga KKJST gitu loh. Supaya tadi kata-kata di belakang Pak Mudor, Pak Rohim dan mengatakan oh KKJST miliknya orang elit-elit, orang begini hilang. Karena apa? Mereka juga ikut di dalam program-program kita gitu. Nah itu dihilangkan supaya mari yang akan datang supaya lebih kita bisa menyuarakan untuk mereka-mereka. Saya kira itu saja usulan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mendengar paparan-paparan dari Wakil Ketua, kemudian dari Pak Bitoyo selaku anggota Dewan, itulah keadaan KKJST. Namun di dalam kesempatan itu, saya mengharap beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin di dalam setiap pertemuan ini seyogianya para yang hadir itu mau menyampaikan unek-uneknya. Jangan hanya ya datang duduk diam. Ini saya kira kurang pas dalam pertemuan ini. Mohon maaf ini. Bagaimana bisa membangun KKJST ke depan berkenaan dengan struktur, berkenaan dengan yayasan atau tidak, kemudian hibah. Nah, ini menjadi materi nantinya dalam pembahasan steering committee. Tetapi dalam kesempatan ini belum terbentuk untuk steering committee-nya, yang ada baru organisasi panitia pelaksana, tetapi juga belum lengkap. Itu sehingga mudah-mudahan ini banyak yang menginformasikan bisa hadir nanti habis maghrib. Bubar. Tidak apa-apa silaturahmi. Cuma susah ngitung kota aneh loh. Bapak kedua ini. Internet kota amal. Toyo, kemudian Pak Thomas. Tapi bagaimana dengan kas kita, KKJST, di sini ada wakil bendahara, bisa memberikan gambaran berapa duit. Bukan belum bertanggung jawab, tapi gambarannya berapa duit sih kita. Monggo Pak Haji. Persis kayak amplop tadi. Itu tasnya isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah sonten, alhamdulillah, puji syukur, mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita semua masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam rangka membesarkan KKJST. Saya akan menggarisbawahi kaitannya tentu posisi saya, bendara 1. Jadi simpel saja Pak, sebenarnya saya sudah terlalu siap melaporkan. Sejak kemarin di perhubungan saya sudah siap. Ya. Sekarang pun saya sudah siap resumenya. Sudah saya bendel. Itu ada ABCD itu melalui A itu khusus yang KKJST, yang B itu kaitannya dengan sosial dan tambahan-tambahan termasuk di kiri subuh. Kalau Bapak Ibu, Ibu tidak ada. Giri Sebo itu sampai 4 tahapan. Jadi donasi 1, 2, 3, 4 ada di sana. Justru saya akan mempersampaikan ini supaya saya tidak beban, Pak. Karena di luar jauh sana ini uang kemana saja. Terus ini kok Pak Anies juga tidak ada. Saya maunya ini Pak Anies ada supaya gamblang, karena semua ini yang lewat Pak Anies, artinya gini loh. Ini dari kongsian Pak Anies walaupun Pak Anies itu sudah tinggal lewat, tapi saya dengar sering ini duit itu kemana ya? Terus singkatnya Pak, bahwa sebenarnya KKJST itu untuk keuangan sudah kosong Pak. Uang yang ada sekarang itu untuk Giri Sebo cuma 250.000, itu saja dari Mas Mulyadi. Karena pada waktu itu, waktu donasi yang keempat, termasuk salah satunya Pak Mulyadi yang belum.
ada 5 Pak, jumlahnya 1.250.000, mestinya jumlahnya itu 10.150.000. Cuman ada 5 yang belum, yang sudah Bapak termasuk. Jadi jumlahnya yang keempat itu tinggal 9.150.000. Ini semua Pak saling mengisi, karena saya juga bendahara di KKJST, terus saya juga bendahara di Girisepo. Jadi uangnya Girisepo itu yang ada tinggal punya Girisepo, yang KKJST tidak ada Pak. Itu jumlahnya sekitar 17 juta sekian. Sebenarnya sudah saya bawa Pak, tapi apakah ini perlu kami sampaikan? Tidak. Tapi perlu kami sampaikan bahwa untuk KKJST sudah tidak punya dana. Yang punya dana adalah Girisepo. Mulai rincian pengeluaran ada, Bapak boleh nanti simak, ada. Tapi mungkin nanti kami sampaikan pada waktu kita pembahasan gitu. Jadi karena ini juga sama-sama kita, jadi perlu kami sampaikan supaya yaitu tadi yang saya dengar seriwing-seriwing kemana-kemana. Saya jadi tidak enak. Jadi jujur saja Pak, kalau saya siap nomboi kalau memang kurang. Tapi bukan berarti itu, tapi artinya kita siap dengan kondisi yang ada. Nah, supaya itu merasa memiliki, ayolah kita sama-sama nyengkuyung. Nah, sebenarnya dari proses ada awal itu kan banyak sekali ya kegiatan KKJST itu yang sampai puluhan juta. Ya. Yang ada di saya adalah cuman yang arisan yang dari Ibu Samsul. Ya. Yang lainnya tidak ada. Tapi yang ada yang di saya yang saya laporkan. Artinya yang lain mestinya ada panitia sendiri-sendiri. Mestinya masing-masing panitia yang dibentuk sebagai ketua panitia, mestinya laporannya ke ketua. Nanti ketua akan sampaikan ke bendara menjadi pemasukan pengeluaran bendara KKJST. Tapi selama ini tidak. Jadi yang saya masukkan cuma masalah sosial. Jadi singkatnya gini Pak, jadi KKJST tidak punya dana, yang punya dana adalah Girisepo sebesar 17 juta. Itu sudah termasuk itu donasi yang keempat, yang kemarin di bulan September itu yang sudah ada. Nah, kemarin juga pada waktu kerja bakti itu tanya loh, ini kok belum ada anunya tuh, ada tulisannya ya. Nah, tulisannya itu kan belum ada. Saya sudah konfirmasi dengan Pak Anies, memang itu belum termasuk. Nah, memang itu perlu masih sekitar 5 juta lagi bisa habis, cuma duitnya habis Pak. Nah, permasalahan sekarang duit yang ada di muamalat yang sebagai apa ya, tukar gulingnya itu harus diambil, harus tanda tangan 3. Saya, Pak Indro dengan Pak Winoto. Tapi sudah kami urus dengan Pak Indro kemarin, yang untuk Pak Winoto langsung dikuasakan saya, jadi tinggal cukup saya dengan Pak Indro. Cuman ketemunya ini Pak, ketemunya yang susah sekali ya. Kemarin Pak Indro kan ya kesana kemari, kami sadar. Tapi ya itu yang jelas kami siap kapan-kapan diambil, tinggal dipindahin saya kalau bapak setuju. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun kenalane kali kula niki 2018 mono kali Pak Joko. Yang kedua, yang ketiga kalinya Pak Adi Pintoyo yang tansah kula hormati. Yang keempat, semua dulur-dulur KJST ingkang kula hargai, kula hormati sedaya. Kalau sekedap urun rombok niki nggih. Nah, sementara niki kan KJST niki organisasi besar. Bagaimana cara menggalang dana? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Minimal kita harus ada pertemuan 1 bulan sekali diadakan majelis. Bukan cuma yang ketahui saya yo, di kawan kan pertemuan makan pulang, tidak ada pengajian Yasin ke, talin ke kan. Jadi tidak mengikat.
Makanya sekarang minimal 1 bulan diadakan pertemuan tahlil atau yasin dengan iuran dan arisan kalau bisa minimal 20.000, 10 untuk kas, 10 untuk konsumsi begitu. Cara pembagiannya nanti diatur di belakang itu. Harus ada pemasukan. Memang selama ini KJST tidak ada pemasukan dari sumber anggota. Lain sama KWSRP ada 5 majelis setiap minggu ada pertemuan, ada kas 20.000, 10.000 untuk sosial, 10.000 untuk konsumsi. Dari sumber dana ada terus. Makanya sekarang harus kita pikirkan bersama-sama bagaimana KJST punya dana sendiri. Nah, kalau sudah punya dana sendiri harus dipisah antara KJST dan Girisibo. Jangan dicampur aduk bendaranya, jangan. Karena di situ belum tentu orang mau mengaku. Contohnya saja kayak sekarang blok, ada blok Eko Wando, ada blok KJST. Saya lihat itu di kalangan daerah saya nggak mengenal KJST. Dia toh Mas KJST itu kok orang pernah tahu aku dipakai logo kan KJST itu terdengar di telinga saya, Pak. Nah, ini kan harus kita sekarang mulai perubahan barulah, era baru harus dirubah yang transparan, terbuka. Mudah-mudahan usulan saya nanti bisa dibahas, dirembuk, diadakan pertemuan 1 bulan sekali, harus ada kas minimal 1 orang 10.000. Lambat. Kalau di kula ngangge basa Jawa nggih. Yo nek iso ya wis ngomong ngene wae. Yang penting Jawa. Setelah saya menyimak kula wau nyimak Pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Indonesia saja. ya wes sekarang tak rubah dicabut. Setelah saya menyimak dari pemaparan yang sudah disampaikan, ada beberapa poin. Kalau saya melihat dari laporan keuangan yang disampaikan sama Pak Bendahara itu termasuk bagus. Rekening 0 sama dengan Masjid Jagakaryan itu rekening 0. Berarti rekening dana-dana yang dihimpun itu adalah bermanfaat. Nah, di sini kan tidak dicatat toh. Selama ini apakah masih ada catatan di Bendahara atau tidak? Setiap pada pengeluaran tentang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh KKJST yang menghabiskan dana ratusan juta, setiap ada event besar itu lebih dari 100 kan ya. Itu kan harus tercatat itu. Nggak ada Pak ya. Nah itu kan merupakan laporan pertanggungjawaban untuk rapat umum nanti. Jadi kalau hanya yang ada dilaporkan, tapi pengeluaran yang sudah kita lakukan itu juga harus dilaporkan. Waktu rapat tanggal 3 Juli di kantor beliau diamanai untuk jadi ketua panitia rapat umum, sehingga pada hari ini itu adalah melengkapi menyusun komposisi kepanitiaan. Tapi selama dibuka pertemuan ini kita belum masuk ke wilayah itu, tapi masih eksplor rencana dan harapan bagaimana membangun KKJST ke depan. Nah, ini ada beberapa masukan yang mungkin saya melihatnya menjadi ranahnya steering committee. Seperti misalnya yayasan ada keinginan untuk membuat yayasan karena tanah atau aset kita nanti itu dikelola oleh organisasi atau lewat yayasan. Nah, ini menjadi bahan pemikiran. Kemudian struktur, memang setelah adanya rapat umum KKSS kota itu kita tidak pernah melakukan evaluasi kepengurusan, sehingga siapa menjadi pengurus kota, mana pengurus pusat itu tidak pernah dievaluasi, sehingga sampai saat ini pengurus kota juga pengurus pusat. Nah, ini namun kita habis selesai baru merapat, ada Faiz, ada yang lain, sehingga sampai di awal kita buka rapat itu belum masuk ke pokok agenda. Pokok agenda itu ada 2, itu adalah melengkapi susunan kepanitiaan
dengan pembuatan draft pertanggungjawaban pengurus KKJST 2019-2024. Tadi ini explore, saya menginput, kemudian saya mencatat bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak ini menjadi materi nanti SC Steering Committee. Steering Committee termasuk pendanaan, tentang yayasan, tentang KTA, tentang struktur kepengurusan, itu akan menjadi materi-materi utama dalam ranahnya Steering Committee. Gitu. Nah, ini adalah penyampaian ya Pak yang berkembang dalam rapat ini. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Manok. Mungkin Pak Joko sebelum ke Pak Manok ada masukan. Monggo, Mas Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Haji Mundur. Jadi saya tidak mengulangi yang di rumah. Yang sudah disebutkan tadi yang saya hormati semua. Baik, saya ada sedikit masukan. Yang pertama, mungkin kita kembali lagi nanti melihat untuk sekretariat. Kita membahas satu materi ini saja, tempatnya di mana-mana. Semoga kita punya pikiran tidak kemana-mana kan? Iya. Itu kemudian dalam persiapan untuk kegiatan rapat umum ini nanti harus ada satu sekretariat yang memang digunakan untuk membahas, karena yang akan dibacakan oleh ketua nanti akan banyak sekali, tidak-tidaknya harus ada tim khusus yang akan membahas tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang ingin saya sampaikan tentang mungkin perlu kita lihat kembali untuk struktur organisasi kita nanti. Mungkin ada yang perlu kita perbaiki atau perlu kita tambah. Karena selama ini tadi kadang-kadang hanya untuk memenuhi persyaratan yang penting ada orangnya, sehingga organisasi selama 2 tahapan ini tidak ada perkembangan. Kenapa? Memang hanya untuk mengisi kekosongan, tapi bukan mempunyai keahlian khusus di bidang tersebut. Jadi setidak-tidaknya ke depan kita harus memilih orang-orang yang memang betul-betul punya potensi yang ada di tempat tersebut. Kemudian yang berikutnya saya kepingin memikirkan tentang tadi saya tertarik dengan laporan bendahara kosong tadi. Itu sebetulnya peluang besar apabila kita ini bisa mendirikan satu koperasi. Kenapa? Di dalam KKJST itu rata-rata di sini itu ada kaitannya dengan Pak Mundur. Pak Haji ini mempunyai omset besar itu kalau kita mempunyai satu tempat untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh beliau-beliau ini. Nah, kalau memang kita mempunyai ahli khusus untuk menangani hal tersebut, saya yakin dan percaya akan berkembang. Dulu pernah dibahas masalah itu, tetapi juga hanya pembahasannya matang, tetapi pelaksanaannya tidak jadi matang lagi. Jadi mungkin akan kita kembangkan lagi. Jadi beras. Itu ditarik satu-satu. Siapa tahu nanti perkembangan ke depan kita bisa memikirkan hal itu supaya uang kas yang ada di kita itu ada isinya. Karena kalau kita kelola betul-betul, kemudian ada kegiatan untuk mobilenya, saya yakin dan percaya kita akan berkembang besar. Jadi yang menjadi hebat yang pertama, kita ada punya sekretariat, kemudian punya kantor yang memang digunakan untuk setiap hari buka dan setiap hari ada orangnya. Kemudian omset ke depan banyak tadi yang dibicarakan, tetapi semuanya masih abu-abu. Setidak-tidaknya ke depan kita punya satu tempat yang bisa digunakan untuk wirausaha, untuk menyiapkan saudara-saudara kita yang ada di warung-warung, di beberapa tempat yang memang dia membutuhkan bahan mentahnya dari kita nanti. Jadi kita yang mungkin bisa memberikan hal tersebut. Saya kira itu. Saya berharap untuk ke depan para seksi-seksi yang memang harus betul-betul menjiwai dan mempunyai kemampuan di bidang masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk
persiapan rapat. Monggo Pak Ketum. Jenengan masih ketua umum, Pak. Masih. Lah iya, masih anggota DPR. Sama-sama hampir nih, Pak. Iya, hampir. Hampir. Ceritain siul Pak. Monggo. Saya belum selesai. Itulah ketua yang harus banyak urusan. Ya, ini alhamdulillah Pak Ketua Umum sudah hadir dan mungkin kayaknya jatahnya nanti habis. Lanjut. Saya makan dulu kalau gitu. Ya. Nah, ini Pak Ketum ada beberapa masukan nanti akan kita ulang kembali di setelah sholat maghrib. Tadi sudah mau jam 6 dan kita belum masuk pada agenda pokok. Agenda pokok kita adalah penyusunan kepanitiaan dengan draft. Tapi tadi adalah explore bagaimana membangun KKJS ke depan. Nah, dari sekian sudah kita input, kita catat, nanti kita lanjutkan. Pak Manot, monggo kita pakai dulu sebelum maghrib. Ketua dulu. Ketupat. Masuk. 2 menit. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Ketum dan tuan rumah tentunya. Matur nuwun atas tempatnya yang cukup representatif. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, bahwa dalam kesempatan ini sebetulnya tujuan kita adalah untuk mempersiapkan laporan pertanggungjawaban dari ketua umum ketika nanti pada saat rapat umum. Ini PR kita yang paling berat sebetulnya. Masih banyak sekali yang sampai sekarang mungkin malah belum apa-apakan ya, apa yang mau dilaporkan, kemudian draftnya, susunannya, metodologinya dan segala macam itu masih blank sama sekali. Nah, justru itu PR yang sangat berat sebetulnya adalah membuat laporan pertanggungjawaban. Ini ya semua pengurus tentunya yang harus mempertanggungjawabkan, bukan hanya pribadi-pribadi tapi secara keseluruhan untuk mendukung supaya nanti bagaimana ketua umum bisa membacakan laporannya ketika rapat umum. Itu intinya itu pada. Sehingga saya berpikir bahwa ini justru PR yang sangat berat bagi kita karena menyusun draft itu tidak mudah ya. Misalnya kita ambil contoh satu persoalan saja mengenai aset-aset apa saja yang dimiliki oleh KKJST selama ini belum selesai. Kita sudah mencoba untuk menginventarisir dengan Pak Marioto waktu itu, coba ternyata juga kesulitan, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Aset apa saja, kemudian berapa nilainya, bentuknya apa, asal usulnya dari mana, dan segala macam persoalan. Itu mestinya harus jelas, sehingga nanti ketika ketua umum mempertanggungjawabkan di depan forum ini menjadi clear. Kedepannya tidak ada lagi persoalan-persoalan yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Itu harapan kita sebetulnya, sehingga tidak ada lagi menyisakan masalah di belakangnya. Sehingga ke depan kita sudah clear, ke belakang kita sudah clear, ke depan kita akan membicarakan lagi apa yang harus kita lakukan ke depan. Itu sebetulnya yang harus diselesaikan. Namun tidak apa-apa ya, samping itu juga pada saat rapat yang di kantor saya, ini penunjukannya saya sebagai ketua, ini juga sampai sekarang tidak ada SK-nya. Jadi ya, secara formal ini tidak sah sebetulnya, tapi ya nggak apa-apa. Ini demi kelancaran bersama, saya terima karena waktu itu secara aklamasi menunjuk saya ya. Terima kasih. Ini jadi beban juga bagi saya sebetulnya
di samping beban rutinitas harian saya, tapi ini tidak apa-apa demi kemajuan kita bersama, demi kebaikan kita bersama. Saya sangat mendukung, saya sangat mengapresiasi atas semangat bapak-bapak sekalian untuk tentunya membesarkan organisasi kita yang selama ini ya mohon maaf kelihatannya kita terlalu dipandang tidak ada apa-apanya gitu, sehingga kita perlu membentuk dari awal lagi, dari nol lagi, supaya kedepannya kita tidak dilihat sebelah mata oleh tetangga sebelah, tentunya seperti itu. Nah, tentunya ini butuh persatuan dan kesatuan sama-sama, butuh rasa korsa bahwa kita ini satu rumpun ya, rumpun Jawa tentunya, sehingga jangan sampai nanti ke depan ya dilihat tidak bagus oleh orang lain lah gitu. Kita selama ini kan masing-masing jalan sendiri, kemudian untuk bersatu kelihatannya juga agak susah, bahkan mungkin susah sekali menurut saya. Persatuan ini dibentuk kok susah sekali, padahal kalau menurut pengalaman ya kita ambil contoh lah, waktu Pak Marioto tugas di Kalimantan Timur, di sana persatuannya cukup bagus ya Pak Marioto ya. Orang Jawa itu cukup diperhitungkan. Di sana bahkan wali kotanya ya, wakil wali kotanya itu ketua DPR juga dikuasai oleh ya orang-orang Jawa. Inilah yang tentunya harus kita pelajari, trik apa yang mereka buat sehingga mereka menjadi begitu semangat untuk bersatu ya. Tentunya persatuan pasti ada manfaatnya nantinya ya. Setelah itu baru kita bentuk program-program apa. Mungkin mau bentuk koperasi boleh, walaupun koperasi juga selama ini pasti berat koperasi itu. Saya membentuk koperasi di kantor saya Pak, itu dengan bersusah payah tapi dengan penuh komitmen ya. Saya tunjuk malah Pak Hendro sebagai ketua koperasi perhubungan sekarang yang menandatangani surat-surat apapun koperasi itu Pak Hendro ya. Hanya saya sekarang ganti yang mendisposisi suratnya Pak Hendro. Explore bagaimana membangun KKJST ke depan, dan saya sudah catat poin-poinnya, terutama dari Pak Mayor, bahwa kekayaan organisasi ini perlu ditertibkan. Kekayaan organisasi yang terdata tetapi belum terbukukan secara administrasi itu ada Girisebo, ada gamelan, ada ambulan kita ada 3, ambulan warisan dari almarhum belum ya, almarhum Pak Pari. Kemudian hibah dari Pemprov Sulteng, hasil usaha dari Wiwi. Kemudian ada juga hibah dari Bejo Properti, sehingga ambulan ini juga ada penanggung jawabnya. Untuk ambulan dari Pemprov itu dipegang oleh Mas Anies. Kemudian ambulan dari almarhum itu sama Mas Danuri. Kemudian ambulan hibah dari Kota Mas Bejo itu ada sama Mas Faiz sebagai ketua kota. Kemudian ini juga ada reok, kemudian rel pesantren itu juga masih dalam pendataan. Nah, kemudian juga tanah, ada hibah tanah dari Mas Bejo, dan itu secara administratif kayaknya lengkap, tinggal apakah diurus, disertifikatkan atas nama siapa nanti. Nah, kemudian itu penyampaian dari Pak Mayor. Kemudian juga ada masukan dari Pak Adi Pitoyo berkenaan dengan strukturalisasi. Memang dalam kepengurusan ini kita tidak memilah antara pengurus kota dengan pengurus pusat selama ini, karena pengurus pusat juga ternyata secara SK itu juga jadi pengurus kota, sehingga masukannya dari Pak Adi Pitoyo adalah kedepannya ini dipisah, tidak lagi saling masuk. Berikutnya adalah yayasan, ada pemikiran untuk dibentuk yayasan yang akan menangani aset-aset lembaga yang sifatnya menjadi kekayaan kita.
Nah itu juga nanti akan kita hitung. Kemudian ada juga masukan dari Pak Thomas untuk pembuatan laporan persiapan. Draftnya itu adalah mengkoordinir masing-masing koordinator bidang itu membuat laporan sehingga nanti itu tinggal di handle jadi bentuk laporan persiapan ketua umum. Kemudian KTA ini ada keinginan untuk dihidupkan kembali Pak Ketum. Terus dari Pak Haji Wato berkenaan dengan kas, beliau tadi melaporkan bahwa kas organisasi itu kosong, 0. Yang ada adalah kasnya Giri Sebo kurang lebih 17 juta. Dan ada yang dana belum bisa ditarik yang di Bank Muamalat. Yang di Bank Muamalat itu setelah ditulis itu menjadi ternyata kasnya Giri Sebo. Kemudian ya ada himbauan untuk kita punya kalau bisa setelah ada KTA dan iuran wajib dalam rangka untuk kas organisasi. Nah, berikutnya adalah dari Pak Haji Mahdor juga begitu, perlunya kas bentuknya seperti apa ya nanti kita lihat kasnya apakah dari iuran atau dari kegiatan-kegiatan atau ada hibah dan sebagainya. Kemudian masukan Pak Joko juga dari Pak Joko tadi Pak Mahdor, menurut Pak Joko masukan tentang sekretariat, apakah sekretariat kepanitiaan maupun sekretariat nanti untuk KKJST ke depan. Ini kita perlu dipikirkan termasuk masuk strukturisasi. Dan yang terakhir masukan Pak Joko itu adalah perlunya lembaga ekonomi, apakah bentuknya koperasi atau bentuknya apa. Nah, dari eksplorasi tadi masih menerima masukan, maksudnya masukan yang akan kita jadikan bahan untuk rapat umum nanti. Nah itu sepertinya menjadi ranahnya steering committee untuk membuat draftnya, menampung diskusi yang berkembang di antara kita. Nah itu hasil produk tadi dari Pak Thomas ya tentang laporan persiapan. Jadi di awal tadi Pak Ketum kita menyampaikan belum masuk pada agenda pokok yang bisa undangan. Agenda pokok kita ada 2, itu melengkapi susunan kepanitiaan dengan pembuatan draft laporan persiapan. Nah itu gambaran kita rapat tadi sebelum Pak Ketum datang. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ketum untuk memberikan pengarahan bagaimana bentuk kepanitiaan, apakah masih perlu buat proposal dana atau dananya sudah siap tinggal dilaksanakan atau seperti apa, dan kira-kira kita di bulan berapa akan melaksanakan pilkada itu akan menjadi pertimbangan atau tidak. Nah, itu semuanya nanti yang kita dengarkan bagaimana petunjuk dari Pak Ketum. Mas Mus, Bapak sekalian yang menghormati Pak Thomas, para sepuh Jawa, para pengurus KKJST, teman-teman sekalian, anggota Dewan yang terhormat yang hadir di sini, Pak Haji Witoyo dan seluruh peserta rapat. Bapak sekalian, mohon maaf saya tadi terlambat karena memang ada kegiatan, ternyata selesainya sore juga, dan baru bisa bergabung hampir maghrib, 5:30. Bapak-bapak sekalian, tadi sepertinya sudah banyak yang disampaikan oleh teman-teman terkait dengan sumbang saran pikiran. Yang terpenting pertama adalah KKJST mau rapat umum buat pertanggungjawaban. Sebelum buat pertanggungjawaban dibuat panitia. Panitia ini diselesaikan segera. Tidak usah terlalu ribet-ribet, pokoknya eksekusi. Dan namanya kan yes, teman-teman semua. Segera saja. Dah lama soalnya juga belum ada. Ya. Kalau bisa sesegera mungkin. Coba jalan. Nanti rapat berikutnya itu sudah panitia sudah jelas. Gitu, sekarang kan belum jadinya. Terus yang kedua mengenai laporan pertanggungjawaban, kita catat semua yang bisa kita gali dari beberapa informasi teman-teman. Kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan itu cukup banyak. Memang banyak yang tidak terdokumentasi dengan baik. Tapi nggak apa-apa, karena niatnya kita ikhlas pun nggak kepikir apa-apa, ternyata mungkin itu menjadi kekurangan kita. Ya udah kita gali yang
yang bisa kita lakukan, mulai sumbangan macam-macam ke kegiatan sosial, banyak sekali, terutama yang pada saat bulan puasa pernah juga kita bagi sembako, ada bencana, ada juga yang lain-lain. Itulah ada korban juga banyak tercatat supaya merasa dihargai juga teman-teman yang menyumbang. Terus yang ketiga, saya tidak panjang-panjang. Yang ketiga tentu ke depan kita pengen lebih baik. Kuncinya tadi cuma satu saja katanya, tadi persatuan kata Mas Mano tadi ya, Pak Hadis tadi sampaikan. Tapi ini memang tidak mudah Pak. Kita juga merasakan saya tuh kalau Pak Adiko tahu bercanda ke Mas Rokim tadi itu ya sedih ya, ketawa ya sedih. Jangan masuk hati Pak. Ketawa memang lucu juga Pak, tapi sedih juga. Sedihnya itu maksudnya nggak ada yang jadi. Kita berulang tidak ada yang jadi. Pak Haji Kutoyo bahkan udah jadi, udah mau jadi, udah mau lagi. Kita proposal terus.